Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviliani Silutonga dengan NIM 20032035. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai ruang lingkup perkebunan. Sebelum kita memasuki lebih dalam lagi mengenai materi ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih perkebunan itu. Perkebunan merupakan suatu kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tanam lainnya dengan ekosistem yang sesuai, mengolah hingga memasarkan hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada pengelola hasil perkebunan tersebut. Dasar hukum perkebunan itu sendiri tertuang di dalam pasal 3 nomor 18 tahun 2004 yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menambah pendapatan masyarakat, penerimaan devisa negara, serta untuk meningkatkan produktivitas nilai tambah dan daya saing. Selain itu, dasar hukum perkebunan itu sendiri juga tertuang di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang mengatur pengolahan dan pembukaan lahan yang tercantum di dalam pasal 32. Di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2014, fungsi perkebunan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan rasional. Dan yang kedua yaitu dalam bidang ekologi yang bertujuan untuk meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Dan yang fungsi terakhir yaitu dalam bidang sosial budaya yang bertujuan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Itulah fungsi perkebunan menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 2014. Di dalam pasal 41 tercantum jenis-jenis usaha perkebunan antara lain: 1. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang merupakan serangkaian dari kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Usaha ini dapat dilaksanakan dengan pengolahan hasil tanaman ataupun budidaya ternak, dan juga dapat dilaksanakan dengan cara diversifikasi berupa agrowisata ataupun usaha lainnya. Yang kedua adalah usaha pengolahan hasil perkebunan yang merupakan kegiatan pengolahan yang berbahan dasar utamanya itu berasal dari hasil perkebunan itu sendiri yang bertujuan untuk menambah nilai tambah. Usaha ini dapat didirikan di sekitaran swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunan. Dan yang ketiga adalah usaha jasa perkebunan yang merupakan suatu kegiatan yang mendukung budidaya tanaman dan pengolahan hasil perkebunan. Tingkatan manajemen ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah top manajemen atau manajer tingkat atas atau biasa dikenal dengan manajer senior. Manajer senior ini berada di posisi seperti CEO, presiden, dan managing director. Manajer ini terfokus di dalam membuat keputusan dibandingkan dengan mengarahkan operasi perusahaan sehari-hari dan menetapkan tujuan dan strategi perusahaan. Selain itu, manajer ini juga bertanggung jawab dalam memobilisasi sumber daya eksternal di dalam perusahaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajer ini pemegang tanggung jawab tertinggi dibandingkan individu lainnya. Yang kedua itu adalah middle management atau manajer tingkat menengah. Manajer tingkat menengah ini berada di posisi seperti manajer departemen, manajer umum, dan manajer cabang. Manajer ini ditugaskan untuk memotivasi dan mendukung eksekutif di tingkat bawah dalam mencapai tujuan bisnis mereka. Dan tingkatan yang terakhir itu adalah lower management
atau biasa dikenal dengan manajer lini pertama, yang berada di posisi seperti manajer operasi, kepala departemen, dan manajer kantor. Manajer tingkatan yang terakhir itu adalah lower manajemen atau biasa dikenal dengan manajer lini pertama, yang berada di posisi seperti manajer operasi, kepala departemen, dan manajer kantor. Manajer ini memiliki hak istimewa yang sangat terbatas. Salah satu dari tanggung jawab manajer ini adalah untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Subsistem kelapa sawit itu terbagi menjadi 3, yaitu perkebunan sawit negara dalam skala yang besar, perkebunan sawit swasta dalam skala besar, dan yang terakhir adalah perkebunan sawit rakyat dalam skala yang kecil. Adapun subsistem perkebunan sawit itu terdiri menjadi 3, yaitu perkebunan sawit negara dalam skala yang besar, begitu halnya dengan perkebunan sawit swasta, dan yang terakhir adalah perkebunan sawit rakyat dalam skala yang kecil. Sekian dari pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.